sebelum terjadi sesuatu kepada keluarga kita, kita harus mengingatkan memang terlebih dahulu. Ingatkanlah, karena kalau kau tidak ingatkan, kau akan bertanggung jawab dunia maupun akhirat kelak. Karena apa? Kau sudah melihat kemungkaran di muka bumi ini dan kau tidak menegurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Aziz Pertiwi dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman semua, bagikan, dan pencet tanda loncengnya bila teman-teman mau mendapatkan video-video terbaru dari Aziz Pertiwi. Kita akan selalu mengedukasikan demi kebaikan teman-teman, itu menurut persepsi kita sendiri. Dan semoga teman-teman semua mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, apa yang kita edukasikan kali ini, kita akan mengedukasikan menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak baik. Kalau istilah orang tua dulu, sediakan payung sebelum hujan. Kenapa saya bilang begitu? Karena susah sekali kalau sudah terkena hujan, orang baru mau disediakan payung, namanya kan sudah basah. Artinya persiapan dini sebelum terjadi sesuatu. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi jika orang itu menggunakan akal dan pemikirannya untuk mengelola sesuatu. Karena yang namanya jaga-jaga ya wajar aja, dan memang itu diperlukan, daripada sok-sok menebak-menebak nanti dibilang kita lagi peramal. Sama dengan kalau kamu berkendara, jangan lupakan itu jas hujan di bawah jok motormu itu. Karena kalau hujan pasti kamu menderita di tengah jalan. Itu kan logikanya kan seperti itu. Dan kenapa kita harus menjaga keluarga kita, menjaga lebih dini? Ini karena apapun yang terjadi sama dia itu pasti berdampak juga sama kita. Intinya itu. Secara berpikirnya seperti itu. Kita harus mengajari keluarga kita sesuai dengan apa yang kita tahu. Kita harus ngasih tahu sebelum terjadi sesuatu. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu, itu kan berdampak kepada kita sendiri. Seperti yang terjadi kalau seumpamanya taruhlah keluarga kita balap-balap di tengah jalan kalau bawa motor. Kan kalau tabrak orang, tabrak jatuh, kan itu dampaknya bisa lari ke kita semua teman-teman sebagai keluarganya. Karena tidak mungkin kita cuma mau biarkan saja seperti itu. Sama dengan hal-hal yang sebenarnya tidak usah, yang sangat merusak. Apalagi kalau sampai hal-hal yang sangat merusak bagi kehidupan generasi, bagi penerus-penerus anak-anak muda kita. Itu sebenarnya dari dini kita harus ingatkan memang. Jangan begini. Karena apa? Pertama, dampak sama dirinya sendiri. Baru kedua, pasti merembet ke keluarganya semua. Cuma kadang-kadang orang lalai, tidak terlalu ambil pusing masalah hal-hal itu. Tapi saya sebagai saudaramu atau temanmu, tidak apa-apa kan saya mengedukasikan bahwa kita harus sediakan payung sebelum hujan, atau mengingatkan keluarga sebelum terjadi sesuatu kepada dirinya yang sangat membahayakan atau
merugikan dirinya sendiri. Apalagi kalau kita sebagai saudara, saudara kandung, sepupu, keluarga, tidak apa-apa lah kita ingatkan. Selagi kita mengingatkannya ke jalan yang baik. Walaupun sebenarnya tidak banyak yang terima itu, banyak yang tidak terima. Karena mungkin dia bilang, penampilannya begini, kenapa kau yang mau ingatkan saya? Kenapa sih kau yang mau tegur saya? Banyak juga yang berprinsip seperti itu, teman-teman. Kadang-kadang saudaranya sendiri yang kasih tahu dia tidak dengar. Akhirnya salah langkah. Jadi saya hanya menghimbau kepada teman-teman semua, siapa tahu punya keluarga, saudara yang salah jalan, tidak apa-apa ditegur, diingatkan. Sebagai saudara atau keluarga, kita harus mengingatkan mereka. Walaupun itu pahit rasanya, pahit nanti jadinya, entahkah kita akan dimaki-maki atau dicaci. Tapi itulah tanggung jawab kita sebagai keluarga yang masih berpikiran, yang memakai akal dan pemikiran. Karena apa? Kalau bukan sama kita, siapa lagi? Tidak mungkinlah orang lain yang mau menegurkan. Tidak mungkin orang lain yang mau menegur saudara kita sendiri, padahal kita nih ada yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat pemikiran. Kan banyak kejadian seperti itu, teman-teman. Seperti terjadi zaman-zaman sekarang kan banyak sekali godaan, banyak sekali yang bisa menjerumuskan anak cucu kita ke jalan hal-hal yang tidak baik. Itu mesti diingatkan semua, seperti minuman-minuman keras, narkoba, apalagi mencuri. Banyaklah hal-hal yang perlu diingatkan kepada keluarga kita, jangan sampai mengerjakan hal-hal itu. Pertama, memang sudah dilarang dalam agama. Karena saya bukan ustaz, jadi bukan kapasitas saya untuk ngomong seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan buat teman-teman saya, buat penonton Acis Pertiwi, bahwa kalau ada keluarga yang terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi merusak dirinya sendiri, tidak apa-apa ditegur, tidak apa-apa diingatkan dengan cara baik-baik supaya tidak tersinggung. Sama dengan saya, walaupun banyak sebenarnya keluarga aku yang salah jalan, makanya saya sering mau ingat-ingatkan. Kalau boleh mau didengar ya alhamdulillah, kalau tidak ya mau dia apa, itu sudah takdirnya atau sudah jalannya sendiri begitu. Dia minta jalannya begitu, ya begitulah. Padahal sangat merugikan bagi dirinya sendiri dan orang lain dan keluarganya sendiri. Kenapa? Seumpamanya kau bikin masalah, kau kecelakaan, kau ditangkap polisi. Yang paling sadis itu, teman, kalau ada orang narkoba, kalau ditangkap polisi, kita mau pergi jenguk, nanti kita juga dibilang pengedar juga, nanti kita juga dibilang pemakai juga, atau dibilang temannya. Makanya serba salah lah, akhirnya terdampak sama kita semua. Dan memang harus kita ingatkan, karena itu memang hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak apa-apa kita tegur teman-teman, saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Mudah-mudahan bisa dibukakan mata hatinya untuk melihat bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Sebagai edukasi kali ini, yaitu mengingatkan keluarga jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang merusak dirinya sendiri dan merusak lingkungannya, merusak keluarganya tanpa dia sadari. Karena manusia tidak akan pernah tahu dirinya sendiri tanpa penilaian orang lain. Ya, makanya ada diciptakan sebagai ustaz itu ulama, atau ustaz diciptakan untuk berceramah, menjalankan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi kadang juga tidak, karena kalau saya lihat itu kalau cuma mau ceramah ustaz kayaknya baru bosan-bosan mulutnya ustaz ngomong, tetap dia tidak dengar. Padahal dia sudah tahu tidak bagus itu. Sudah tahu tidak baik, merusak diri sendiri, masih dia juga bikin. Saya tidak tahu anak-anak zaman sekarang begitu. Dari dulu sampai sekarang juga begitu, banyak juga yang begitu. Jadi saya ingatkan buat teman-temanku semua,
terutama keluarga saya, jika ada yang salah jalan, tolong pikirkanlah keluarga kalian. Kalau kau tidak pikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah keluarga kamu. Karena apa? Setiap kelakuanmu pasti akan diterima oleh keluargamu sendiri. Setiap perbuatanmu yang tidak baik pasti akan diterima keluargamu sendiri. Entahkah itu malu, entahkah itu kau bikin susah keluargamu, entahkah pokoknya banyaklah konsekuensi yang bisa berdampak kepada keluarga sendiri. Karena namanya sudah kebaikan, namanya juga kejelekan, pasti keluarga ikut malu semua. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tidak akan ada lagi dalam keluarga kita atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Ingatkanlah, karena apa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebelum mereka terlalu jauh. Makanya ingatkan, memang kalau seperti anak kita tuh, seperti anaknya kita harus ingatkan, memang kasih tahu memang bahwa ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik yang kau bikin ya. Karena apa? Dan harus dijelaskan juga dampaknya nanti. Kalau kau bikin begini, dampaknya apa? Kalau kau bikin begini, dampaknya nanti kamu apa? Jadi harus dijelaskan dengan baik-baik, secara baik-baik, diingatkan. Janganlah membiarkan hal-hal yang tidak baik terjadi di sekelilingmu. Jika engkau masih berpikiran waras, kenapa? Akan dipertanggungjawabkan semua nanti itu. Kenapa kau biarkan saya begitu? Kenapa kau lihat saya begitu? Apalagi itu keluargamu sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Melihat saja kemungkaran yang ada di muka bumi ini, Tuhan pasti marah. Kalau kita cuma melihat-lihatnya, pasti kita kena pertanggungjawaban, teman. Makanya sampaikanlah, bersuaralah jika ada yang ganjil, yang tidak baik yang dilakukan keluargamu. Sampaikan aja lah, tidak apa-apa ditegur, walaupun itu om, walaupun itu harus orang tua sendiri. Tidak apa-apa kita mengingatkan, tidak apa-apa kita menegurnya. Kalau ada yang salah ditegur, sama dengan saya, kalau ada yang salah ditegur, tidak apa-apa, saya tidak akan pernah marah. Anggaplah itu suatu pelajaran buat saya, dan kita akan coba berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Itulah teman-teman edukasi kali ini. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan bahwa sediakan payung dulu sebelum hujan. Pikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu. Jangan asal-asal melakukan sesuatu. Dan ingatkan keluarga, saudara, anak, istri, ingatkanlah jika mereka salah. Karena itu yang lebih baik menurut ajaran Tuhan yang sudah diajarkan sama kita. Karena pasti semuanya, saya juga kok bisa kok melihat itu, biar agama lainnya itu pasti mengajarkan kebaikan semua, tidak ada yang enggak. Kalau ada yang mengajarkan tidak baik, itu pasti persepsi oknum seseorang. Tidak ada dalam ajaran Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan pasti mengajarkan demi kebaikan, biarpun dalam kitab apa. Oke teman-teman, tidak usah terlalu banyak. Nanti kita sambung lagi. Jadi judulnya ini, sediakan payung sebelum hujan. Sebelum terjadi sesuatu kepada keluarga kita, kita harus mengingatkan memang terlebih dahulu. Ingatkanlah, karena kalau kau tidak ingatkan, kau akan bertanggung jawab dunia maupun akhirat kelak. Karena apa? Kau sudah melihat kemungkaran di muka bumi ini, dan kau tidak menegurnya. Itulah yang diajarkan kita. Itulah diajarkan Tuhan kita kepada umatnya, kepada hambanya. Saling membantu satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, tidak boleh tidak. Karena itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa episode akan datang. Salam semua, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman semua. Semoga video ini tersebar, karena channel ini akan memeras otak kalian dengan edukasi kebaikan. Walaupun pahit rasanya nanti, walaupun
banyak yang tidak suka.